wabarakatuh. Halo rekan politik, kembali lagi di podcast politik Suara Himapol Volume 2 bersama saya Friska Aurelia selaku host. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat keren dan juga menginspirasi generasi-generasi muda seperti kita, khususnya di ilmu politik itu sendiri. Jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu Kak Rafli. Halo Kak Rafli. Ya, halo. Mungkin bisa menyapa rekan-rekan politik dan juga memperkenalkan dirinya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, perkenalkan juga saya Rafli. Saya saat ini masih berstatus mahasiswa di Ilmu Politik Universitas Airlangga, yang kebetulan sekarang saya sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD untuk Kabupaten Mojokerto di daerah pemilihan 3, yaitu di Suko, Puri, dan Trowulan. Keren banget kan rekan-rekan. Kak Rafli kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah, ya gini-gini aja sih. Baik ya Kak ya, alhamdulillahnya alhamdulillah. baik. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kak Rafli akhir-akhir ini ngapain sih Kak? Mungkin sibuk kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan lain seperti itu? Kalau kegiatan sekarang sih ya lagi nyusun skripsi lah, karena udah semester akhir, semoga bisa lulus lah tahun ini. Sama ya karena sekarang sedang mencalonkan diri sebagai DPR, ya saya sering keliling di daerah Mojokerto lah, ketemu sama warga-warga masyarakat, minta dukungannya, ya cari masa lah. Oh, jadi Gitulah. lebih sekarang juga seringnya juga turun ke masyarakat langsung Iya. gitu, kayak menyapa warga Menyapa, gitu ya Kak ya. Oke, nah ini aku juga sedikit penasaran nih Kak, kan kemarin juga sempet baca CV-nya Mas Rafli. Kemarin itu di CV kan tertera kayak Mas Rafli ini sebenarnya bidangnya di olahraga nih, di menembak ya kalau nggak salah, seingat saya itu. Iya. Bisa dibilang atlet ya Kak ya, atlet menembak. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa Mas Rafli tiba-tiba tertarik ke politik nih? Oh, jadi kalau dari kecil emang aku itu atlet. Dari SMP udah jadi atlet, udah keliling Indonesia lah. Udah Keren nasional. banget. Terus di waktu kuliah itu ternyata keterimanya di politik UNER itu. Akhirnya kan ya kita jadi kebawa gitu loh. Setiap hari belajarnya soal politik, baca buku Pak Ramlan, memahamin politik iya, itu. Terus kadang baca-baca Madilog. Terus ya akhirnya kan keterusan gitu loh, kita jadi oh politik tuh gini akhirnya tertarik. Padahal sebelumnya juga ya sebenarnya nggak tertarik sama sekali sama politik. Kalau boleh dibilang tahun 2019 kemarin, waktu pilpres itu pun aku juga sama sekali nggak tertarik. Adanya kubu cebong, ada kubu kampret, itu aku sama sekali nggak tertarik, nggak pernah mengusik bidang politik ini. Tapi semenjak kuliah ini akhirnya aku jadi tertarik gitu loh di dunia politik. Terus ya ada kesempatan sekarang di tahun 2024 nanti, kesempatan untuk mencalonkan diri, ya kenapa enggak gitu loh. Karena kalau nunggu periode berikutnya lagi kan 5 tahun lagi. Iya. Ya ngapain kita nunggu lama-lama? Sekarang ada kesempatan, ya sekarang aja sekalian. Jadi mumpung ada kesempatan ya langsung diambil aja daripada nunggu-nunggu lagi gitu. Iya. Berarti Kak Rafli emang minatnya ini waktu kuliah politik ini, oh baru minat nih di politik gitu, karena dengan baca-baca buku tadi. Jadi lebih Iya. meningkatkan minatnya di itu tadi gitu ya. Baru tertarik dengan politik itu baru. Ya. Kalau gitu kenapa Kak? Maksudnya kenapa Kak Rafli tiba-tiba ada keinginan kayak wah, karena kan gini Kak, sebagian anak politik juga itu juga mungkin ada beberapa yang kurang minat di partai politik nih. Nah, apa sih yang buat Kak Rafli tiba-tiba minat? Kayaknya aku harus gabung di partai politik nih, aku harus mencalonkan diri nih gitu. Kalau apa yang mendasari kenapa aku awalnya pengen maju dulu, pengen berpolitik lah. Cuma ya partai politik kan kendaraan kan. Ya. Aku nggak sama sekali nggak pernah memikirkan partai politik apa yang bakal aku masukin. Dari awal memang udah niat sih. Waktu pertama masuk jurusan politik, langsung kepikiran. Kalau aku masuk politik, jurusan politik, apakah nantinya aku akan berpolitik? Itu sudah kepikiran dari awal. Tapi ya belum kepikiran untuk bergabung partai politiknya itu. Emang dari awal pengennya berpolitik. Itu tadi. Terus yang mendasari itu apa? Karena moralku sih pengen membantu orang sih. Karena kan kalau kita bisa berpolitik ya, menjadi seorang pejabat, kita kan bisa membantu banyak orang. Kalau misalkan kita bicara soal pergerakan, soal aktivis kan cuma bisa menyuarakan aspirasinya doang, melalui demo, melalui
audiensi misalkan sama pejabat, tapi kalau kita menjadi pejabatnya langsung, kita akan bisa langsung membantu, bisa melalui program-program yang dilakukan oleh pemerintah kan. Maka dari itu awalnya ya karena ingin membantu aja, ingin berbuat baik lah. Jadi ya kasarnya langsung terjun ke masyarakat aja gitu Iya, ya Kak, ya. langsung. Daripada kita menyuarakan ya baik kita langsung terjun ke masyarakat Iya, karena gitu ya. menurutku itu nggak efektif sama sekali gitu loh. Kurang Soalnya efektif. ya itu tadi, aku kan pernah magang di ini ya, di MPR RI di pusat. Waktu aku magang itu ada demo apa waktu itu? Demo buruh nggak salah, May Day. Yang lagi rame-rame. Yang lagi rame, emang selalu May Day kan selalu rame kan, satu Mei itu. Ada banyak buruh yang demo segala macam, terus saya ngeliat kan, tuh itu ada apa rame-rame, nanya ke orang-orang yang kerja di situ. Biasa mas, demo mas, biarin aja nggak usah dipeduliin, kita lanjut kerja aja. Karena kan mereka nggak peduli kan sama apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Sekarang gimana caranya kita membantu? Ya dengan kita bergabung dengan sistemnya itu, kita jadi pejabat itu tersebut. Jadi memang ya demo ya mungkin bagi mereka hanya sekedar demo aja gitu ya. Maksudnya mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan seperti. Ya itu, yang biasanya ditemukan ya, nggak semuanya. Iya. Biasanya. Nah, ini juga nyambung nih Mas, kan kita topik yang kita ambil ini seorang aktivis yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena setelah berkata bahwa DPR itu adalah Dewan Pengkhianat Rakyat, akhirnya mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Nah, di sini kita juga mau sharing-sharing nih sama Kak Rafli. Kalau menurut Kak Rafli itu gimana? Nah, kalau menurut Kak Rafli ya, selaku generasi muda nih yang sekarang telah tergabung di partai politik, itu dengan adanya isu itu apakah menjadi langkah yang positif Kak? Atau malah sebaliknya menjadi langkah yang negatif gitu untuk merubah sistem tersebut? Ya menurutku positif sih, karena kan orang-orang ataupun aktivis itu bilang Dewan Pengkhianat Rakyat. Sedangkan DPR ini kan sistem kerjanya kan periodik kan, secara 5 tahun sekali kan, 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Ya udah kalau memang misalkan DPR di periode tersebut itu buruk, dinilai jelek, ya udah saatnya kita mengganti mereka. Dan salah satu cara yang mungkin bisa dibilang efektif ya dengan cara kamu sendiri yang maju. Jadi kalau misalkan saya kan dulu juga pernah melakukan demo-demo kan. Iya. Ya mungkin saya juga pernah mencaci maki DPR segimanapun. Tapi gimana caranya perubahan yang saya inginkan ini terjadi beneran? Ya saya menjadi sistemnya. Saya berusaha untuk gimana caranya saya bisa merubah sistem tersebut. Ya saya menjadi sistemnya. Saya mencalonkan diri sebagai DPR-nya. Dengan cara itu kan lebih efektif gitu caranya untuk melakukan perubahan. Karena itu tadi, jadi aktivis ya cuma didengarkan doang. Kita bersuara, kami menuntut pemerintah untuk A, B, C, D, E. Ya udah gitu doang. Pemerintah kan, keputusan semua kan di tangan pemerintah. Kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa mengaspirasikan doang kan. Nggak bisa berbuat lebih. Sekarang kan yang bisa mengambil keputusan, membuat ketentuan, kewenangan segala macam itu kan pemerintahnya doang. Jadi ya kita gimana caranya bisa menjadi sosok pembuat kebijakan tersebut, ya jadi DPR-nya itu. Oke, berarti memang kalau kita, ini juga ada kata-kata sih Kak, kalau kita mau merubah sistem ya kita harus masuk ke dalam sistem tersebut. Harus menjadi Kronologinya sistemnya. seperti itu gitu ya. Iya itu, yang saya yakini seperti itu. Nah, menurut Mas Rafli juga seberapa efektif sih Kak langkah itu untuk dilakukan? Maksudnya apakah langkah tersebut itu benar-benar efektif untuk merubah sistem di dalam itu, ataukah ya hanya sekedar langkah biasa gitu Kak? Kalau soal efektif itu tergantung individunya sih. Tergantung siapa yang berusaha untuk mencapai tujuannya tersebut. Tapi yang saya percaya itu politik itu ya bukan saya aja sih yang percaya. Mungkin teman-teman yang di sini juga percaya kalau politik itu kotor. Stigmanya kan seperti itu kan. Iya. Kenapa politik itu kotor? Karena sepengetahuan saya ya, budaya politik itu ada dua, yaitu selalu monoton dan juga selalu pragmatis. Monoton ini kenapa? Karena yang terlibat di dalam dunia politik itu orangnya sama terus. Setiap saat itu selalu sama terus. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan ini ada peraturan di mana gitu. Pokoknya anggota yang mencalonkan sebagai anggota DPRD itu tidak boleh dari ASN. Iya. Jadi kan
biasanya orang-orang yang mencalonkan sebagai anggota dewan itu mantan ASN, mantan lurah, mantan kades gitu kan biasanya. Jadi orang-orang lansia, orang-orang yang udah di atas 60 tahun ke atas kan. Makanya budaya politiknya tuh gitu-gitu aja. Karena orang yang mengisi plot-plot dewan-dewan ini ya orang-orang yang sama. Orang-orang, iya, kelompok-kelompok tua yang mungkin pemikirannya udah di zaman Orde Baru, Orde Lama. Sedangkan nggak ada terobosan-terobosan baru yang ada di dunia politik ini. Oleh karena itu, ya beberapa partai politik termasuk partai saya, Partai PAN, itu sudah mulai menggandeng anak-anak muda. Seperti contohnya di Partai PAN ya, ini ada namanya Organisasi Barisan Muda. Ini emang dikhususkan untuk anak-anak muda yang memang tertarik di dunia politik. Kalau memang anak-anak muda ini memiliki potensi yang bagus dan baik, ya bisa dipromosikan menjadi anggota dewan. Terus kemudian ada lagi budaya politik yang pragmatis, yang instan. Itu dibuktikan dengan apa? Dengan adanya money politik. Sekarang ya kita nggak munafik. Kalau misalkan kita nggak kenal sama calon tersebut, apa kita mau milih? Enggak kan? Ya gimana caranya calon-calon dewan ini, calon-calon kepala daerah ini menarik perhatian dari pemilihnya? Dengan uang. Dengan cara instan ya uang ini. Ya pragmatis kan jadinya. Iya. Makanya budaya yang sudah ada sejak lama ini susah untuk hilangnya kan. Ya karena yang mengisi plot-plot dewan-dewan ini ya orang-orang tua ini, orang-orangnya sama. Nah sekarang saatnya ini kesempatan buat anak-anak muda gitu loh untuk mencoba hal ini, mencoba ya menjadi perubah lah, revolusionernya. Karena kan selama ini ya mereka cuma jadi aktivis, menyuarakan pendapat aja. Ini kan kesempatan bagi mereka. Karena ya saya juga pernah ngobrol-ngobrol sama orang-orang golongan-golongan tua itu, katanya saya sangat didukung sama orang-orang. Karena apa? Karena yang pertama saya masih mahasiswa, yang mana ya kita di sini masih berpikiran sangat murni lah, masih ya bisa dibilang masih suci lah. Karena kita kan masih belum pernah mengenal soal perebutan kekuasaan yang besar, soal ya duit lah. Kita belum mengenal banyak soal duit. Jauh ke sana gitu. Ya, jadi anggapannya orang-orang ini kita masih sangat suci untuk menyentuh hal-hal tersebut. Jadi ya kita diharapkan bisa memberikan perubahan, nggak korupsi lah. Karena kalau misalkan dilihat sejarahnya ya, koruptor-koruptor, orang-orang politik yang korupsi itu jarang loh yang anak muda. Ya karena kita masih belum ngerti kan ilmu seperti itu. Iya. Gitu. Makanya ini kalau menurut orang-orang kelompok-kelompok tua ya ini ini menjadi kesempatan lah buat teman-teman. Apalagi aktivis ya yang selama ini koar-koar ingin perubahan-perubahan, ya ini kesempatannya. Kalau bicara efektif apa enggak, sangat efektif. Berarti memang sebagian orang itu juga mendukung ya Kak, karena itu tadi kita sebagai mahasiswa kan dinilai masih murni, belum mengenal hal-hal tersebut lebih jauh lagi. Jadi mendapatkan dukungan dari masyarakat, sebagian masyarakat kayak tadi contohnya Mas Raffi, kayak orang-orang yang sudah cukup umur lah istilahnya, seperti itu ya Kak ya. Biasanya. Iya, biasanya sebagian gitu ya Kak. Sama kalau mungkin Mbaknya sadar, sekarang itu banyak poster-poster, baliho-baliho orang yang mencalonkan dewan itu brandingnya tokoh muda, anak muda bergerak, anak muda bawa perubahan. Tapi ternyata setelah dilihat, orang tersebut usianya udah 40 tahun ke atas. Sudah bukan dibilang muda lagi. Iya, jadi kan mending sekalian yang anak muda banget ini loh. Usia minimal mencalonkan diri kan 21 tahun kan. Iya. Saya sekarang 22 tahun. Jadi ya ini masih panjang gitu loh. Jalannya masih panjang. Masih panjang jalannya. Ini kesempatan buat teman-teman yang lain juga, mungkin dari UINSA mungkin nanti suatu saat akan ada yang mencalonkan diri. Mungkin Mbak Friska ataupun siapa teman-teman yang lain gitu. Ya bisa menjadi motivasi juga untuk rekan-rekan. Mungkin dari rekan-rekan yang memang sebenarnya udah ada niat untuk ke sana, cuman mungkin masih ada beberapa keraguan juga Kak, kayak semisal aku bisa nggak ya sampai sana, ataupun nanti dapat omongan yang kayak kurang pas gitulah sesuai mereka. Nah, ini juga kemarin ya Kak ya, di Himapol itu sempat ada infografis dari Divisi Riset dan Advokasi. Nah, kebetulan mereka juga melakukan beberapa research. Mereka juga menemukan statement dari Ketua BEM UI. Dan Ketua ini itu memiliki statement bahwa kalau aktivis tersebut itu menjual title ataupun menjual nama sebagai Ketua BEM UI, maka dia itu tidak pantas duduk di parlemen. Nah, kalau menurut
Kak Raffi sendiri gimana? Karena kan di sini juga kalau jual title itu juga kayak gimana ya Kak, dilihatnya itu kayak kurang pantas gitulah kalau menurut BEM UI ini. Nah, kalau menurut Kak Raffi sendiri gimana? Kalau menurut saya menjual title itu bukan suatu hal yang salah sih. Karena kan ya memang nasibnya dia seperti itu. Dia dulunya ketua BEM UI, terus sekarang dia ingin berproses di politik praktis, itu kan haknya dia untuk melakukan itu. Dia mungkin dia bukan menjual title ya, tapi memang dia jabatannya sebelumnya adalah ketua BEM UI. Ya itu memang nasibnya dia seperti itu, rezekinya dia seperti itu. Itu bahkan bisa menjadi penilaiannya orang lah, penilaiannya orang-orang khususnya mahasiswa UI ya. Mahasiswa UI bisa menilai, oh dulu si Mas siapa namanya itu? Mas Manik ya. Iya. Mas Manik itu dulunya waktu jadi pres BEM UI itu kinerjanya bagus, program-programnya itu sangat bermanfaat bagi BEM UI. Itu kan bisa menjadi nilai jual yang baik kan bagi dia. Terus bisa menimbulkan kepercayaan lebih kan buat dia. Dia sukses sebagai pres BEM UI, mungkin suatu saat dia akan sukses sebagai anggota dewan itu tadi. Jadi kalau menurutku nggak ada masalah sih soal menjual title itu. Iya, karena dengan title itu juga kita bisa melihat ya Kak, maksudnya kinerjanya dia selama ini gimana, Iya, selama itu kan menjabat bisa. sebagai ketua BEM UI gitu. Bisa jadi tolak ukurnya kan. Iya, itu kalau kita lihat di sisi positifnya mungkin seperti itu ya Kak. Cuman kalau dilihat dari sisi negatifnya kan mungkin sebagian orang juga berpandangan bahwa kalau jualan title itu kayak meraup suara gitu loh, digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya gitu. Nah itu kalau menurut Kak Rafli gimana? Ya itu politik sih. Politik itu emang kayak gitu, emang kerjaannya kan nyari suara. Ya itu benefitnya dia seperti itu, dia mendapatkan kepercayaan sebelumnya menjadi ketua BEM UI, dia manfaatkan itu. Dan itu aku rasa menjual title ataupun yang sejenisnya itu bukan suatu kesalahan sih menurutku ya. Salah. Menurutku itu bukan suatu hal yang salah. Emang nasibnya dia seperti itu ya dia manfaatkan. Dia juga nggak bisa ngelepas title itu dengan segampang itu, karena kan juga sudah sudah tertanam juga kan di masyarakat bahwa oh iya ini ketua BEM UI kan, dia juga nggak minta untuk dipanggil sebagai ketua BEM UI gitu. Kalau dia mungkin BEM UI yang bilang title mantan ketua BEM UI itu dijual, aku merasa nggak salah. Tapi kalau dia bilangnya aktivis yang mencalonkan, itu mungkin bisa diperdebatkan lah. Karena kan aktivis biasanya anti pemerintah kan. Iya. Tapi itu tadi, gimana caranya kita bisa merubah ya kita harus bergabung dengan sistem itu. Ini juga kemarin itu ada pendapat dari Ketua Himapol UINSA periode 2022-2023, rekan Amir. Nah itu rekan Amir juga berpendapat Kak di infografis itu. Kalau dari rekan Amir sendiri sih mendukung adanya dengan pencalonan aktivis tersebut. Namun rekan Amir ini juga mempertanyakan bahwa apakah dia ini bisa merubah sistem tersebut dengan cara masuk ke dalam sistem. Jadi singkatnya itu apakah bisa dijamin bahwa dia masuk ke dalam sistem tersebut itu dia bisa merubah sistem yang ada seperti itu. Tuh. Kalau menurut Mas Rafli? Ya ini kesempatan sih. Kalau dibilang bisa menjamin atau enggak ya kita nggak tahu karena kita belum bekerja kan. Ya ini kesempatan untuk anak-anak muda, untuk saya, untuk membuktikan bahwa saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perubahan di dalam sistem tersebut. Karena kan ya saya masih mahasiswa, yang mana seorang mahasiswa ini kan mengilhami tridharma perguruan tinggi kan. Yeah. Yang mana itu adalah pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Jadi secara nggak langsung saya masih harus mengilhami tridharma perguruan tinggi tersebut, yang mana kita harus terus mengabdi kepada masyarakat kan. Ya, gimana caranya kita bisa merealisasikan itu? Dengan salah satu caranya kan ya dengan masuk ke dalam sistem ini. Kalau untuk apakah saya akan melakukan perubahan, ya saya akan mencoba. Karena kan kita nggak tahu kan budaya politiknya di dalam sistemnya itu seperti apa, kan nggak tahu. Karena kan aku juga pertama kali masuk ke dalam sistem pemerintahan. Pastinya aku akan menimbang-nimbang dulu kan, mana yang bisa dilakukan, mana yang nggak bisa dilakukan. Karena kan contohnya, biasanya masyarakat ataupun aktivis itu menyuarakan suatu demonya, menyuarakan suatu aspirasinya itu kan nggak berdasarkan apapun. Kayak misalkan, harga minyak naik tahun lalu kalau nggak salah ya.
Iya. Tahun lalu itu harga minyak naik, terus ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat tarik garis lagi, kenapa kok harga harga minyak itu naik? Ternyata karena ada konflik Rusia dan Ukraina. Kalau nggak salah ya, kalau salah bisa dikoreksi. Ya karena adanya isu tersebut Rusia dan Ukraina itu, makanya terjadilah minyak itu penaikan harga minyak itu. Kan pemerintah mengambil suatu kebijakan itu ada dasarnya kan, ada hitung-hitungannya. Karena kan yang tergabung dalam pemerintahan itu ada BUMN, ada kementerian, yang mana di dalam kementerian itu ada profesor-profesor lah, ada ahli perminyakan, pertambangan dan lain sebagainya. Ada ahli sendiri-sendiri, yang mana itu udah tugasnya mereka untuk mengkalkulasikan hitungannya secara di ekonomi masyarakat, secara di kebutuhan masyarakat, kan udah ada hitungannya sendiri. Sedangkan mahasiswa ataupun aktivis biasanya menyuarakan sesuatu tanpa berdasarkan apapun, karena mereka merasa, oh ini merugikan kita, saatnya kita protes. Padahal kan memang udah waktunya. Ya mungkin sekarang ya kalau yang tahun lalu ya, yang diprotes itu soal minyak. Tapi waktu tahun lalu saya masih menjabat wakil ketua Himapol UNER. Himapol UNER itu bukan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga minyak, tapi kami menuntut untuk memberantas mafia minyak. Karena kan pada waktu itu kan mafia minyak banyak sekali kan, yang menimbun minyak terus dinaikkan harganya. Seperti pada saat COVID juga penimbun masker. Yaitu yang kita minta pemerintah untuk menindaklanjuti itu ya penimbun mafia minyaknya itu, bukan kita minta untuk menurunkan harga minyak. Jadi itu udah ada konsekuensinya sendiri lah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang kalau bisa ya gak hanya melihat suatu konflik itu ya hanya satu kacamata aja ya itu. Jadi kita harus benar-benar menelaah bahwa ini sebenarnya dasarnya gimana dan apa sih yang solusi apa yang bisa ditawarkan buat masyarakat yang bisa itu. kita jadikan evaluasi untuk kedepannya, seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau melihat dari perspektif mahasiswa ya Kak ya, dengan adanya isu ini nih, aktivis nyalek lah, itu tuh kan sebagian mahasiswa juga berpandangan bahwa ini tuh bertentangan sama idealis dari mahasiswa sendiri gitu, dan menganggap bahwa hal ini itu ya tadi bertentangan tadi lah. Menurut Mas Rafli sendiri, adanya isu ini tuh apakah dapat mengakibatkan akibat yang berkepanjangan Kak? Kayak semisal seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan masyarakat itu kepercayaannya terhadap politik kan semakin menurun nih Kak ya. Nah itu apakah dengan adanya isu ini tuh menjadi pengurangan dari kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa lah ataupun terhadap politik gitu? Justru ini kalau misalkan berhasil ya, pergerakan ataupun perubahan yang dibawa oleh para aktivis ataupun mahasiswa yang nyalek ini berhasil, justru akan membuat image politik yang kotor ini menjadi lebih bagus kan gitu. Jadi pembaruan gitu ya. Selama ini kan politik dinilai kotor kan, dinilai uang dan kotor. Tapi kalau misalkan perubahan ini bisa berhasil, kan itu bisa menimbulkan perspektif baru di masyarakat bahwa politik ini sudah bersih, politik sudah lebih baik lah daripada sebelumnya. Jadi ya itu kalau jadi ya kepercayaan masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Karena ya saya juga beberapa kali turun ke masyarakat, ya sebagian besar masyarakat itu mendukung apa yang saya lakukan. Karena itu tadi, mereka muak dengan adanya tokoh-tokoh tua, golongan-golongan tua ini yang masih terus untuk nyalek lagi, sampai ada yang udah 4 kali, 5 kali nyalek itu masih pengen nyalek lagi. Jadi itu ya, kan pembaruan itu tadi. Iya kan, orang-orang ini kan pengen pembaruan kan. Nah kalau misalkan pembaruan yang dibawa oleh anak-anak muda ini berhasil, ya kan bisa menimbulkan kepercayaan politik yang lebih tinggi kan dari masyarakat. Jadi memang kalau kita lihat dari positifnya ya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga sebenarnya, tergantung dari bagaimana para aktivis ini ya menimbulkan kepercayaan yang tinggi untuk masyarakat. Jadi ya itu tadi sih, kalau dibilang akibat yang berkepanjangan itu kira-kira gimana Pak? Maksudnya, tapi kan kalau runtuhnya kepercayaan masyarakat itu masih mungkin nggak Kak kira-kira? Selain meningkatkan juga nih
Karena kan ya itu tadi sih, sebagian masyarakat itu mengenal politik, sama sebagian itu ya menganggap bahwa politik ya hanya kotor-kotor aja gitu. Ya kalau bilang akibat berkepanjangan ya, kalau pergerakan atau perubahan yang tadi dibawa gagal, itu pasti akan berakibat berkepanjangan, akan menimbulkan kepercayaan terhadap politik ini semakin turun lah. Cuma ya itu tadi, kan kita sedang mencoba untuk kita sedang mencoba untuk melakukan perubahan, sedang menggaet kepercayaan dari masyarakat. Ya gimana sekarang kita bisa gimana caranya kita sekarang bisa menuntaskan amanah yang telah diberikan masyarakat tersebut. Itu kan tugasnya orang-orang masing-masing. Ya kalau misalkan gagal ya gimana lagi? Ya kan ada orang baik, ada orang jahat kan. Ya kita nggak bisa menyamaratakan semuanya kan. Teman-teman yang lain bisa memanfaatkan situasi ini menjadi peluang politik lah. Yang pasti kalau di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, saya sudah mencoba memulainya. Ntar gimana hasilnya ke depannya, yang pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin. Karena itu tadi, kalau kata kiai saya harus menerapkan tri dalam perguruan tinggi tadi itu, pengabdian itu. Saya masih harus mengabdi kepada masyarakat. Karena tugas saya masih belum selesai selama saya menjadi mahasiswa gitu. Ya berarti memang pencalonan ini tuh ya karena korelasinya dengan Tridharma perguruan tinggi tadi ya, untuk mengabdi kepada masyarakat ya, kalau Kak Rafli sendiri itu tadi ya. Dan memang kalau dari sebagian masyarakat juga lebih memilih untuk generasi-generasi muda ya, karena sudah muak dengan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Mojokerto tadi, seperti itu. Itu juga bisa menjadi dasar Kak Rafli mencalonkan diri ya Kak ya, karena ya dengan melihat sistem pemerintahan yang ada di Mojokerto seperti itu ya juga bisa menjadi dasar Kak Rafli mencalonkan diri dengan merubah sistem yang ada di sana gitu. Dan itu juga termasuk hal yang menarik Kak, karena bisa dibilang bahwa Kak Rafli ini termasuk harapan warga Mojokerto, seperti itu. Amin. Amin. Nah, lalu ini sih Kak, kalau dari itu ada nggak hal-hal yang mau disampaikan kepada generasi-generasi muda nih, terkhususnya mahasiswa ilmu politik nih? Apa yang mau disampaikan Kak Rafli terkait ini semua? Ya yang pasti jangan pernah berhenti untuk bermimpi lah. Sekarang mungkin teman-teman melihat fenomena mahasiswa nyalek ini suatu hal yang aneh ya, atau mungkin nggak normal. Tapi ya semoga kedepannya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk mereka akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Karena politik itu ya sekarang stigmanya kan politik kotor kan. Ya gimana caranya kita sebagai mahasiswa politik bisa membersihkan stigma tersebut? Apa kita akan membiarkan ini terus dikotori oleh para ya orang-orang jahat-jahat di luar sana? Ya ini kan tugas kita sebagai mahasiswa politik. Kita harus bisa melakukan suatu perubahan. Salah satunya yang saya lakukan ya ini. Saya bergabung ke dalam sistemnya ini ya untuk apa ya? Karena saya memiliki tujuan untuk melakukan perubahan. Sekarang ya gimana caranya teman-teman ikut serta. Mungkin kalau sekarang mungkin udah nggak bisa ya, periode berikutnya nggak perlu takut, karena ya kalau misalkan kita kalah ya cuma kalah kan, apalagi yang kita takutkan. Kalah itu bukan gagal, tapi kalah itu awal dari suatu kemenangan, ada prosesnya kan. Yang ya terus saya mencoba aja itu ya, iya. Ya. Karena kan kesempatan itu sepertinya selalu ada, tergantung kita mau coba atau tidaknya itu tadi gitu ya. Iya. Itu tugasnya kita sebagai mahasiswa politik ini untuk memperbaiki politik. Jadi kan kita juga udah tahu ya kayak stigma masyarakat seperti itu ya, memang sudah sewajarnya kita sebagai mahasiswa yang politik untuk merubah ataupun meningkatkan kepercayaan masyarakat itu tadi. Iya. Seperti itu. Ya itu udah tugasnya kita. Jangan diem aja cuma demo aja kan. Selama ini orang demo kan cuma ngerti demo, tapi kalau ditanyain apa yang di demo nggak tahu. Kan gitu biasanya. Iya. Karena juga eksistensi, upload instastory. Sekarang kan juga banyak yang demo ya sekedar bahan eksistensi. Iya, eksistensi gitu doang buat instastory. Saya lagi demo di sini. Saya kena gas air mata ya kan kapok. Apa manfaatnya?
Kalau nggak ada hasilnya ya Nggak ada hasilnya buat apa? Kalau mau yang misalkan mengaspirasikan suatu pendapat yang lebih efektif atau efisien kan, bisa melakukan audiensi. Nggak perlu demo kan, bisa melakukan audiensi. Karena saya juga beberapa kali melakukan audiensi kepada DPRD Surabaya dan mereka sangat welcome loh sama kita. Kalau misalkan ada spanduk-spanduk DPR nggak pernah mendengarkan kita, kupingnya kopoken, kuping kacantelan atau apapun itu aku nggak pernah merasa seperti itu ya, karena ya aku sama teman-temanku yang di sini juga pernah melakukan audiensi ke DPR dan mereka sangat welcome sama kita. Karena yang pertama kita mahasiswa, mahasiswa itu sangat dihargai sama pemerintah ya, jadi gitu, nggak perlu takut. Cuma kita sama-sama manusia, ngapain takut sama mereka? Masih ada solusi lain lah selain demonstrasi gitu Ya. Kak ya. Contohnya audiensi tadi gitu. Karena kalau dari pengalamannya Kak Raffi juga kan pemerintah itu welcome juga ke kita. Sangat welcome. Bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi Nah, tersebut itu. gitu. Demo bakar ban, bakar kendaraan, buat apa coba? Kalau nggak kelihatan hasilnya ya buat Iya. apa gitu ya Kak ya. Oke. Jadi terima kasih untuk Kak Rafli yang sudah meluangkan waktunya telah tergabung dalam podcast kali ini. Sangat amat menarik sekali pembicaraan kita kali ini. Luar biasa. Karena kita kedatangan tamu yang sangat amat keren juga, tentunya bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa ilmu politik. Lebih gitu. keren Mbak Friska. Enggak lah, lebih keren Mas Rafli tentunya. Jadi ada hal yang bisa saya simpulkan di sini adalah kalau dari sisi proaktivis akan lebih mudah untuk mengintervensi suatu kebijakan yang dia kritisi karena dia ada dalam sistem tersebut sebagai aktor politiknya. Jadi kalau ada orang baik yang tidak memutuskan untuk masuk ke partai politik, maka hanya ada orang jahat di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast politik volume selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.